seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang pertama-tama, penghormatan saya kepada Ibu Pengawas, Ibu Syamsiah. Ya, yes. Makil. Pakai makil. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar sekolah. Penghormatan saya kepada wakil kepala sekolah dan beserta bendahara serta guru-guru SD Negeri 12 Blamangat yang saya cintai. Iya, lanjutkan. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, kita akan mengadakan rapat dengan Ibu Pengawas baru kita, yaitu Ibu Syamsiah MPD. Gak usah sebut-sebut itu. Ya. Terus. Sekian dan terima kasih kata-kata sambutan dari saya, pembukaan acara dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Pengawas. Kepada Ibu Pengawas, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, saya terima hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya to the point aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berhadir. Syukur nikmat kita pada Allah hari ini sudah bisa bersama meskipun tidak semuanya ya. Karena pada intinya saya sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa saya ingin bertemu secara formal dan keseluruhan. Jadi ini kedatangan saya kedua, ya kan. Jadi kedatangan saya kedua ini menyampaikan keinginan saya untuk membina apa sebagai untuk teman-teman. Karena setelah saya pantau pada pertemuan pertama, sepertinya saya ingin memberi bimbingan dan pelatihan untuk kawan-kawan guru, khususnya membuat media belajar. Karena saya temukan di lapangan banyak teman-teman guru yang kelabakan atau tidak tahu atau bahkan tahu tetapi tidak melakukan membuat media belajar ketika mengajar. Padahal itu salah satu hal yang sangat membantu anak itu menarik, menjadi tertarik dan lain-lain. Pada intinya kita akan mulai dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Jadi nanti semua teman-teman sepakat kita membuat media belajar apa saja. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Yang pasti kita akan sepakat lagi nanti dengan kepala sekolah. Cuman kita mungkin tidak bisa setengah hari atau dalam durasi waktu 2 jam seperti hari ini. Hanya saja hari ini saya menyampaikan apa yang harus kita siapkan pada pertemuan untuk Bimlat nanti. Jadi tidak kebingungan. Nah, sebelumnya terima kasih saya dulu kepada Ibu Guru yang sudah membantu menjadi moderator. Kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Jadi kita fun-fun aja. Seperti yang saya sampaikan awal tadi sambil guyon-guyon bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengubah kita. Itu selalu saya tekankan, saya sampaikan pada siapapun. Kecuali diri kita sendiri. Orang lain hanya sebagai motivator dan inspirator buat hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, makanya saya pertanyakan sekarang, kembali jawabannya di hati, nggak usah jawab, perdengarkan ke saya. Apa sih kawan-kawan inginkan di tahun 2022 dengan profesi yang sudah kawan-kawan pilih menjadi guru? Saya tidak bilang itu apakah guru PNS atau non-PNS. Yang pastinya saya berada di SD 12 Blangmangat, tepatnya di desa Blangbuluh. Pada tanggal 11 Februari 2022, saya menginginkan kawan-kawan ini punya mimpi, punya keinginan. Apa yang ingin diinginkan 2022 ini untuk peningkatan kinerja. Ya mungkin saja ada punya, cuman nggak tahu apa sih yang ingin kita punyai. Punya mimpi juga, mimpi apa akan kita impikan. Nah, semoga dengan tujuan pertemuan kita dalam rapat perdana hari ini, meskipun
tidak dihadiri oleh kepala sekolah karena beliau berhalangan ada rapat ke SMP 1 Lok Semawe. Tidak masalah. Yang penting teman-teman guru sudah ada minat untuk belajar dan nanti akan kita siapkan bahan-bahan apa yang harus kita sediakan ketika nanti akan ada pelatihan BIMLAT. Ya kan, kita sepakati dengan kita, nanti diteruskan dengan kepala sekolah karena beliau tidak ada. Pokoknya ngambil waktu yang tepat dan tidak boleh terganggu KBM. Kegiatan belajar mengajar itu nggak boleh terganggu, karena itu apalagi kita tahu bahwa isu-isu COVID itu sangat menyita waktu untuk anak-anak belajar. Jadi nggak ada alasan guru belajar nanti menyita waktu buat libur anak, tidak ada alasan. Jadi kita sepakat nanti kita bisa lihat kalender pendidikan, kita lihat kalender harian, kapan waktu yang tepat. Yang pasti tidak boleh berlama-lama. Kenapa? Karena waktu yang diberikan buat kami pengawas pada SK yang terbaru sekarang hanya berlaku sampai 30 Juni. Nah, jadi saya harapkan kawan-kawan juga dalam durasi waktu itu, saya bukan bilang orang pintar, orang jenius, saya tidak. Saya akan terus belajar dari teman-teman juga. Jadi artinya gini, ada teman-teman nanti mau bertanya, silakan, bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, saya mungkin akan cari lagi. Pokoknya di sini nggak ada saya di depan, oh Ibu Sam nih karena pengawas banyak tahu, enggak. Jadi kita semua guru banyak tahu, hanya saja mungkin belum ketemu apa yang kita ingin tahu. Jadi nggak usah khawatir untuk mencari tahu, memberitahukan dan saling berbagi. Ya, pokoknya percaya diri aja, confident. Ya, harapan saya belajar itu biarpun sudah mengajar tetap belajar, itu prinsip. Walau sudah mengajar tetap belajar, itu prinsip. Karena kenapa? Saya mengajar dari Oktober 89. Tidak mungkin saya pertahankan metode mengajar, belajar hingga 2022. Mesti ada. Karena ilmedonya selalu berubah. Yang nggak berubah apa? Quran hadis. Meskipun di zaman masa kiamat, Quran hadis pun hadis palsu. Ya kan? Quran bisa diganti-ganti, dibawa balik karena makanya itulah gunanya hafiz-hafiz, ahli-ahli hadis, nggak bisa dibohongin. Nah, makanya bukan tidak mungkin juga itu terjadi perubahan-perubahan dalam kinerja kita ya. Harapan saya kawan-kawan, don't worry, be happy, belajar dengan Ibu Sam. Belajar dengan saya juga tidak monoton, nggak harus selalu duduk di meja kerja, duduk manis. Kita mau duduk di rumput. Kita dekat waterboom juga, kita atur waktu. Rasanya fun. Begitu juga nanti anak-anak. Saat nanti kita praktekkan ke anak-anak, ayo kita memanfaatkan arena belajar, lingkungan belajar. Karena belajar itu ada banyak sumber. Ya, kawan-kawan. Jadi saya pikir hanya itu saja preambulnya, pembukaannya, nggak usah panjang lebar. Selebihnya saya akan masuk ke materi. Materi saya juga tidak monoton. Saya akan tunjukkan aja contoh-contoh media belajar apa yang akan kita sepakat untuk belajar. Untuk ke depan. Bahan-bahan apa yang akan kita gunakan. Dan murah meriah, mudah didapat. Oke ya, siap ya? Jadi kita mulai masuk ke materi. Saya padai dulu. Terima kasih Ibu apa nama? Maaf. Lihat saya dong. Ibu Rosena, guru kelas berapa? Mapel. Mapel apa? Bahasa daerah. Keren, mulok bahasa daerah. Ini harus ngajarin saya nanti gimana teknik nulis mulok-muloknya kan? Dah, terima kasih, silakan Ibu ambil ke meja Ibu. Terima kasih banyak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.